Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Hafid Predelami. Kemarin kita udah cerita soal hantu di Universitas Brawijaya yang paling legend, yaitu hantu muka rata ya. Nah, masa cuma satu sih? Ya nggak? Masa cuma satu setan yang terkenal di Brawijaya? Enggak. Cuma kemarin yang paling legend itu adalah hantu muka rata itu. Nah, hari ini gue bakal bacain 7 hantu paling eksis yang ada di Universitas Brawijaya Malang. Oke, sumbernya dari vakansi.id. Langsung aja kita bacain biar gak lama-lama ya. Yang pertama, kayak yang udah diceritain kemarin, hantu muka rata. Berdasarkan polling sementara, popularitas hantu ini masih menduduki peringkat teratas dibanding hantu yang lain. Beberapa sumber mengatakan bahwa hantu ini biasa mangkal di kawasan Perpus Pusat UB. Biasanya yang menjadi mangsa adalah jombloan jomblowati. Kasian ya, udah jomblo, ditakut-takutin hantu lagi. Yang menghibur diri di perpus dengan melamun memikirkan nasibnya. Jadi buat jomblo-jomblo jangan ngelamun di perpus, karena banyak tempat yang bisa dipakai buat ngelamun. Misalnya tempat tidur. Modus penampakan adalah si hantu menjatuhkan pulpen korban, kemudian mengambilkannya dan menampakkan mukanya secara tiba-tiba. Kadang juga ia memperlihatkan wujudnya dengan duduk di pojokan gazebo saat lewat jam 10 malam. Jadi maksudnya gazebo itu kan kalau di perpus pusat ya, di UB itu ada tempat duduk yang di luar-luar tuh. Gue juga dulu waktu masih kuliah tuh sering ngerjain tugas di situ, karena waktu itu sih wifi-nya kenceng banget. Nah kadang-kadang kita suka lupa waktu tuh, toto udah sampai malam aja. Nah saat itu tuh sebenarnya bukan hantu muka rata doang, ada juga hantu lain. Waktu itu pernah teman gue anak teknik cerita, teman kosan. Karena dia seringnya di luar ya, nggak suka di kosan. Pernah suatu hari, entah teman gue yang ngalamin sendiri atau temennya, ya lupa gue. Pokoknya intinya gini, di sana ada juga konsepnya kayak gitu. Jadi ketemu orang, dia ngobrol segala macam, tiba-tiba si manusianya yang ngejatuhin pulpen atau gimana gitu, lupa gue. Pas ngambil ngeliat kakinya nggak ada tuh orang yang ketemu tuh. Jadi di meja itu tiba-tiba ada orang nyamperin, numpang duduk, pengen ngerjain tugas atau apa gitu. Pas dilihat, pas kan pulpennya jatuh tuh. Pas dilihat, pas ngambil pulpen kelihatan kakinya nggak ada tuh kan, ngelayang gitu. Nah terus si manusia ini bilang mau duluan karena udah ngerasa malam. Nah ngerinya itu si hantu ini bilang mau duluan apa udah tahu. Terus begitu dia ngomongnya, dia langsung ngejar. Bayangin, ngeri banget. Oke, langsung aja balik. Sekarang yang kedua ada kuntilanak centil. Di peringkat kedua ada Tante Kunti Genit yang karena sering kesepian suka menggoda para mahasiswa. Tante Kunti ini sering mangkal di depan gedung Widyaloka. Pernah kejadian seorang mahasiswa teknik melintas lewat Widlok. Widlok itu ya Widyaloka. Tiba-tiba ada suara cekikikan. Saat ditengok ada sosok perempuan berambut panjang memakai baju putih duduk terdiam. Kadang jika Tante Kunti ini bosan, ia berpindah tempat mangkal ke sekitar pohon beringin di Fakultas Perikanan. Target korbannya jelas, yaitu mereka yang lembur mengerjakan praktikum hingga tengah malam. Ketiga, si tangan jahil. Jika dua hantu di atas buka-bukaan dalam menampakkan diri, maka hantu yang satu ini agak malu-malu. Oleh karena itu dijuluki si tangan jahil, karena hanya tangannya saja yang tampak. Wilayah kekuasaannya adalah asrama mahasiswa UB. Saksi mata menceritakan bahwa pada suatu malam ada yang menarik selimutnya, padahal ia tidur sendirian. Setelah 1 jam saling tarik-menarik, tiba-tiba ia melihat sebuah tangan penuh darah dan kuku tajam bergerak-gerak sendiri. Mitos yang beredar, hantu ini suka mengganggu penghuni asrama yang sedang sendirian dan pikirannya ngeres.
emang di asrama Brawijaya itu banyak banget ya cerita horornya, karena ada beberapa bangunan gitu kayak kelihatannya masih tua gitu, dan mungkin ya itu bisa pengaruh juga ya. Kita akan bikin sesi khusus terkait asrama mahasiswa Universitas Brawijaya. Nanti bakal gue bikin. Selanjutnya ada mahasiswa terbang. Hantu ini tergolong pendatang baru, namun karena kegigihannya ia berhasil mendongkrak popularitasnya dan menduduki peringkat 4. Lucu juga ya nih, vakansi.id cara nulisnya. Hantu si mahasiswa terbang ini beroperasi di gedung FEB yang baru. Modusnya adalah duduk sendiri sambil menunggu ada orang bertanya kepadanya. Menurut keterangan narasumber, dalam hal ini ada dosen, pada suatu malam ada mahasiswi yang duduk merenung. Ketika ditanya, ia malah cuek dan diam saja. Setelah ditinggal beberapa langkah, tiba-tiba ia terbang melayang dengan seenaknya ke atas atap gedung FEB. Sejak saat itulah hantu ini mulai populer. Baru berarti. Pocong transparan. Ini yang kelima ya. Agak unik namanya, yaitu pocong transparan. Disebut transparan karena wujud penampakan hantu ini agak pelit, yaitu setengah-setengah. Maksudnya tidak utuh. Wilayah kekuasaan pocong ini pun cukup luas. Boleh dikatakan bahwa ia adalah koordinator hantu se-UB. Hal ini didasarkan bahwa si pocong transparan ini sering pindah-pindah tempat dalam bekerja. Kadang di hutan FMIPA, kadang di parkiran Vilkom, ada yang menjumpai di gerbang Vapet, gazebo FTP, sering juga menampakkan diri di Gor Pertamina dan Samanta Krida. Sayangnya, kemunculan hantu ini susah diprediksi. Peringkat ke-6, hantu patah hati. Hantu ini adalah sosok cewek yang konon ceritanya bunuh diri setelah memergoki pacarnya selingkuh di gedung A Visip lantai 3. Ia bunuh diri di rumahnya karena depresi. Hantu ini biasanya mengganggu mereka yang sering bermesraan di sekitar kompleks gedung A Visip. Tapi tenang, target penampakan hantu ini adalah mereka yang punya pasangan, yang solo karir atau jomblo bisa dipastikan aman. Jangan salah. Yang jomblo kan udah ada yang tugas gangguinnya juga kan. Tapi ini aneh juga ya. Buat hantu patah hati ini, dia bunuh dirinya di rumah, tapi kenapa ngehantuinnya di kampus? Dendam gitu dia. Dasar setan ya. Buat teman-teman yang di Visip, mungkin kalau ada yang nonton videonya bisa sharing ya, bener gak sih kayak gitu? Terakhir, tuyul imut. Di posisi terakhir ada hantu tuyul imut yang sering menampakkan diri di kamar mandi gedung A lantai 3 Fakultas Ilmu Administrasi. Hantu ini sering menakuti mahasiswa yang kuliah malam dan masuk ke kamar mandi selepas isya atau sekitar jam 7 malam. Biasanya keran air tiba-tiba menyala sendiri, lalu ada anak kecil joget-joget dengan riang gembira. Mahasiswa yang mendengar suara air disarankan langsung keluar kamar mandi, karena jika tidak pintu akan menutup sendiri dan lampu kamar mandi akan mati. Iseng ya. Oke, mungkin itu 7 hantu yang paling hits versi vakansi.id. Dari hantu-hantu eksisi ini ternyata seolah-olah kayak nyuruh mahasiswa jangan di kelayaban malam-malam tuh di kampus. Makanya buat yang ngerjain tugas mungkin di kosan aja lah ya, atau di kafe gitu yang rame-rame lah. Gak tau ya kalau Brawijaya gimana sekarang ya. Apa dulu itu waktu gue masih kuliah di sana, sebenarnya kalau malam tuh agak remang gitu, banyak lampu-lampu jalan gitu sebenarnya kan ya. Emang suasananya romantis sih, cuma enak juga sih. Gue juga dulu kan ngerjain tugas sampai malam ya di perpus. Ya pokoknya hati-hati aja buat teman-teman. Tapi dari yang gue baca kayaknya nggak banyak yang ganggu ya dari yang 7 eksis ini nih. Kecuali mungkin yang hantu muka rata ya, kalau inget ceritanya yang kemarin sampai ada kencing campur darah mens gitu. Ngeri banget. Mungkin makanya dia yang paling legend ya di sana. Mungkin itu ya untuk video kali ini.
Oh ya, tadi gue juga sempat sharing ya gara-gara cerita yang hantu yang ngagetin yang mau pulang dulu, udah mau pulang apa udah tahu. Gue jadi kepikiran nanti gue bakal cerita juga pengalaman gue waktu di Malang. Sebenarnya lebih banyak pengalaman temen. Nah, pengalaman horor itu nggak cuma di kampus UB, tapi juga di kos-kosan kita lah. Di kosan gue, terutama yang terakhir, di kosan teman gue ada juga. Kayaknya seru juga tuh kalau dibikin dibikin sesi sendiri. Nah, nanti tungguin aja ya. Mungkin gue ngepost ini dulu, baru yang khusus asrama, atau gue balik asrama dulu baru yang ini. Pokoknya 1 bulan inilah gue bakal cerita terkait pengalaman gue di kampus. Ditambah ini maksudnya cerita terkait hantu-hantu di UB, ditambah sama pengalaman gue dan teman-teman gue. Syukur-syukur bisa ngundang narasumber ya. Pasti seru banget tuh. Tapi ya lagi covid gini kan gimana caranya ya. Nanti gue pikirin deh itu juga kalau bisa ya. Oke, cukup buat hari ini. Biar gak terlalu lama juga. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa pakai masker, jangan lepas pasang, naik turun, pindahin ke dagu, lepas aja kalau mau makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.